Roy kemudian menoleh ke seluruh penjuru apartemen, namun tidak menemukan sosok lain yang mendampingi si kecil. Roy berjongkok agar tubuh tingginya sejajar dengannya. Lalu menatap wajah kecilnya dari dekat. "Siapa namamu, anak kecil?" Roy melihat garis wajahnya sama persis dengan dirinya hingga membuatnya bertanya-tanya apa seseorang sudah membuat kloning dirinya tanpa izin. "Velo," balasnya dengan bibir merah yang bergerak menggemaskan. "Velo." Roy tersenyum geli karena merasa aneh dengan nama anak itu. "Velo. Bukan Velo Om, tapi Velo." Protesnya seraya mengerucutkan bibir. Roy menautkan kedua alis, bingung karena nada protes anak itu. "Velo? Bukan, Om." Vero memasang wajah cemberut karena Roy tidak mengetahui maksud ucapannya. Roy melirik ke arah Saka, merasa otaknya mulai tumpul. "Aku tidak tuli kan? Dia bilang namanya Velo, tapi kenapa anak ini bersikuku bilang bukan?" Saka yang baru saja akan membuka mulut tiba-tiba tertawa mendengar pertanyaan polos Vero berikutnya. "Bekuku itu apa, Om?" "Bekuku?" Roy seperti sedang belajar bahasa alien. "Apa itu?" Saka tertawa terpingkal karena anak itu tidak mampu mengucapkan kata bersikukuh, dan itu semakin lucu ketika tuannya menanggapinya dengan serius. "Saka." Saka menghentikan tawanya ketika Roy tiba-tiba melayangkan tatapan maut kepadanya. Sepertinya anak ini cadel, Tuan." Saka menebaknya dengan jitu. "Namamu Vero ya?" tanya Saka seraya mengusap lembut puncak kepala Vero. Vero mengangguk dengan senyum lebar. "Cadel?" Roy merutuki kebodohannya. Roy ingat dengan ucapan para kolega bisnisnya agar segera memiliki seorang anak sehingga bisa merasakan bagaimana bahagianya melihat mereka tumbuh dengan sehat dan besar di depan mata kepala sendiri. "Anak." Roy menundukkan kepala. Melihat betapa eratnya tangan mungil anak itu ketika menggenggam tangannya. Roy mengusap tangan mungilnya dan menyeka keringat di sana. "Kenapa tangan Vero basah? Apa Vero takut sama Om?" Vero menundukkan kepala, lalu menggeleng sedih. "Membiarkan es krimnya jatuh di lantai, apa Om jijik sama Velo?" "Jijik? Kenapa kamu bilang begitu?" Roy mengangkat dagu Vero dan terkejut melihat mata anak itu berubah berkaca-kaca. "Mereka jijik sama Velo. Apa maksud?" "Mereka benci Kalena, karena Velo sering sakit. Di sekolah nggak ada yang mau temanan sama Velo." Hantaman keras menimpa hati Roy yang dingin. 6 tahun hidup dalam gelisah dan pencarian, kali ini Roy merasa terganggu dengan ucapan anak itu. "Tapi kenapa, Tuan?" Saka terkejut dengan apa yang dilakukan Roy kepada Vero. Roy tidak tahu kenapa ia melakukan semua itu. Roy memeluk tubuh kecil Vero, mendekapnya erat seolah Vero adalah buah hati yang telah lama hilang dari pelukan. Keluguan Vero mengingatkannya dengan Ella. Saat anak itu menangis, Roy sempat melihat bayangan Ella di matanya. "Ella." Tanpa sadar Roy menggumamkan satu nama itu. Mengusap punggung rapuh Vero seolah Vero adalah putra kecilnya. "Om." "Tuan." "Vero." Tiga suara berbeda itu datang bersama secara tiba-tiba, membuat pelukan Roy lepas. "Om Abam." Vero memutar tubuh, dan terkejut ketika pria dengan potongan rambut sederhana berlari kecil ke arahnya. "Ternyata kamu ada sini. Bunda dari tadi mencarimu." Abraham mengguncang kedua bahu Vero sampai rona pucat semakin kuat menghiasi wajah kecil. "Saat kami berdiri di depan lift, anak ini tiba-tiba sudah berdiri sendirian di sampingku.
Roy bersuara ketika Vero terdiam dalam gendongan Abraham. Sebelum Anda datang, kami berniat untuk mengantarnya pulang. Abraham mengamati penampilan Roy, lalu menjabat tangan Roy setelah beberapa saat. Maaf sudah merepotkan Anda. Roy membalas jabatan tangan Abraham. Abraham Lingga Utomo. Abraham memperkenalkan diri kepada Roy. Roy Aditama Wicaksono. Roy ikut memperkenalkan diri. Abraham terkejut, dan tersenyum ketika ia mengingat nama belakang Roy. Oh, jangan bilang Anda adalah calon direktur utama Aditama Group yang tengah diperbincangkan para pebisnis nasional? Aku tidak yakin apa yang mereka gunjingkan tentangku adalah sesuatu yang positif. Roy melempar candaan ringan kepada Abraham. Abraham tertawa menganggapi, sebuah kehormatan dapat bertemu dengan Anda, apalagi mengetahui Anda tinggal di sini. Roy tersenyum tipis dengan arah tatapan mata masih tertuju sepenuhnya kepada Vero. Anak itu begitu pucat di bawah gendongan Abraham. Apa Vero sakit? Kalau Anda tidak keberatan, aku ingin mengundang Anda di acara besar peresmian apartemen Grand Royal ini sebagai apartemen bintang 5 terbesar di Indonesia. Jadi ini apartemen Anda? Kedua alis Roy terangkat. Bisnis keluarga, dan ya karena aku satu-satunya putra yang dimiliki oleh mereka, aku beruntung mendapatkannya. Roy ikut tertawa mendengar jok ringan Abraham, lalu terhenti ketika matanya tanpa sengaja kembali bertemu dengan mata Vero. Roy tersenyum, dan Vero ikut tersenyum. Oke, kami ke atas dulu. Jika berlama-lama di sini, entah apa yang akan terjadi. Abraham memberikan kodenya kepada Roy, biasa wanita. Roy mengangguk sambil melangkah maju ke depan, lalu dicubitnya pipi Vero dengan gemas. Senang bertemu denganmu, Vero. Vero melambaikan tangannya kepada Roy, dan Roy menatap kepergian Vero sampai anak itu hilang dari pandangan matanya. Tuan tidak apa-apa. Saka memberanikan diri untuk bertanya. Roy memutar tubuh, lalu ditatapnya wajah tua sang pelayan setia yang telah ia anggap sebagai ayah kedua untuknya. Aku tidak tahu. Bunda. Vero mundur melihat kemarahan ibunya. Kamu tahu seberapa khawatirnya Bunda sama kamu? Ella menggoyangkan kedua bahu Vero hingga tubuh rapuh mungilnya terguncang. Bunda. Mata Vero mulai mengkristal. Udara malam tidak bagus untuk kesehatanmu? Hiks. Vero tiba-tiba menangis. Ella, tenanglah, Abraham mencoba mencairkan ketegangan. Jangan ikut campur, Abraham. Vero hanya jalan-jalan. Hanya kamu bilang. Vero tidak seperti anak normal yang bisa melakukan apapun dengan bebas. Ella bangkit dengan luapan emosi. Ella mengatur nafasnya yang terengah. Membiarkan luapan rasa sedih, kecewa dan cemasnya keluar begitu saja di hadapan pria yang telah memberikan sebagian harta kepadanya. Aku akan melunasi hutangku. Ella memutar tubuh dan meraih tangan mungil Vero yang masih menangis. Kamu tidak perlu melunasinya, Ella. Cukup menikah. Sebaiknya kamu pulang. Aku tidak ingin ibumu marah kepadaku karena mendapatimu berada di apartemen ini bersama wanita rendah sepertiku. Ella memotong ucapan Abraham dan memintanya untuk pergi.